Selamat pagi, teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat. Kemudian teman-teman penuh dengan bahagiaan bersama keluarga. Nah, hari ini hari Kamis. Hari Kamis harinya apa? Betul banget, harinya untuk kita belajar tentang pola pikir. Jadi udah masuk minggu keberapa ya? Ketiga kalau atau keempat, saya lupa. Kita sudah masukin beberapa materi tentang pola pikir ya, dari yang pertama tentang apa itu pola pikir, bagaimana kita belajar bahwa pikiran kita itu sebenarnya ternyata diciptakan Tuhan itu luar biasa banget. Dia bisa jadi magnet yang luar biasa, magnet yang paling kuat seantero dunia gitu ya kan. Kenapa? Karena dia mampu untuk menarik apapun. Nah, tapi masalahnya frekuensinya apa dulu nih di dalam pikiran kita. Kalau alam bawah sadar kita itu isinya adalah hal-hal yang positif. Pikiran kita dipenuhi oleh mayoritas adalah hal-hal yang positif, pasti akan menarik juga hal-hal yang positif. Tapi kalau prioritas pikiran kita adalah hal-hal negatif, maka yang ditarik adalah hal-hal yang negatif. Ya, itu luar biasanya pikiran kita, bahwa pikiran kita bisa menjadi daya magnet gitu ya kan. Nah, kemudian hari yang kedua kita belajar tentang, minggu kedua kita belajar tentang mental block. Bagaimana kita bisa ada yang namanya mental block, di mana pikiran kita tanpa kita sadari, pengalaman masa kecil atau pengalaman kita beberapa tahun ke belakang itu membuat adanya blok atau pembatasan di dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi mempunyai batasan gitu loh. Misalnya contoh, kalau kita biasa mendengarkan waktu kecil orang tua kita sering tanpa sengaja mereka sering bilang, kamu ini kok bodoh, kamu ini masa gini aja nggak bisa, kamu ini bodoh gitu ya. Sering kata-kata bodoh itu terulang, akhirnya tanpa sadar pada saat kita dewasa kita nggak berani melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dalam alam bawah sadar kita terbentuk bahwa kita ini diciptakan bodoh gitu, padahal enggak ya. Itu adalah kata-kata yang nggak sesuai dengan realitas sebenarnya, tapi itu sesuatu yang tertanam dalam pikiran kita. Sama kalau misalnya kita bilang bahwa kita ini orangnya nggak mujur gitu ya. Dalam pikiran kita selalu kita menganggap bahwa diri kita sial gitu ya. Ya lama-lama ya kita percaya bahwa kita ini sial gitu. Padahal apakah kenyataannya seperti itu? Ya enggak gitu. Tapi yang menarik perhatian kita adalah kesialan kita. Padahal mungkin saja dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mengalami yang namanya keberuntungan, tapi karena itu tidak menarik bagi pikiran kita, itu nggak take attention, tapi sesuatu yang menimbulkan kesialan. Karena namanya hidup kan pasti ada saatnya kita mendapatkan hal yang baik, ada saatnya kita mendapatkan masalah. Nah, pikiran kita, karena itu tadi yang saya bilang di minggu pertama, bahwa pikiran kita magnet, otomatis pada saat pikiran kita itu negatif, mengatakan bahwa kita inisial gitu ya kan, secara otomatis yang menarik perhatian kita adalah hal-hal atau kejadian-kejadian yang menurut kita adalah sial gitu. Sebagai apa? Sebagai bukti pembenaran dari mental block kita. Ya kan, tuh kan, bener kan, kamu memang sial deh, aduh aku ini memang sial deh. Nah itu yang menarik gitu loh. Tapi pada saat kita mendapatkan keberuntungan, kita akan bilang, itu kebetulan. Itu kebetulan gitu ya kan. Itu kebetulan gitu. Hanya sekedar nggak menarik bagi perhatian kita gitu. Beda kalau misalnya dalam pikiran kita mengatakan bahwa kita orang yang beruntung. Apapun kondisi kita ini beruntung gitu ya kan. Bersyukur. Itu makanya kenapa kita selalu diajarkan untuk selalu bersyukur. Karena apa? Karena dengan bersyukur, pikiran bawah alam bawah sadar kita tanpa sadar kita latih untuk selalu mengatakan bahwa kita ini mujur gitu loh. Kita ini orang yang beruntung gitu. Jadi teman-teman, itu yang kenapa hal-hal positif itu harus tertanam dalam pikiran kita. Ya, jadi kita bersyukur, kita berterima kasih gitu kan untuk hari gitu, apapun yang terjadi gitu. Pada saat hal positif itu ada dalam pikiran kita, pada saat kita menerima sesuatu yang baik, kita akan bersyukur. Bersyukur kita dapat gitu ya kan. Tapi pada saat kita mengalami hal yang buruk pun kita tetap bisa bersyukur. Contoh misalnya ya, itu ada satu kebiasaan yang sebenarnya
baik juga ya yang dimiliki orang Indonesia gitu. Karena dalam kondisi apapun itu selalu bersyukur gitu ya. Contoh misalnya ketipu misalnya, tertipu 1 juta misalnya. Dalam bawah sadar karena terbiasa untuk bersyukur, akhirnya dalam bawah sadar mengatakan ya untung masih tertipu 1 juta. Ada yang tertipu 2 juta, ada yang tertipu lebih banyak lagi gitu kan. Nah, itu sebenarnya basic yang benar gitu. Artinya itu melatih bawah sadar kita bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apapun kondisinya gitu. Nah, tapi seringkali itu terjadinya di alam sadar kita gitu. Kita hanya di bibir saja bilang bersyukur gitu loh. Kita supaya kita terlihat bahwa kita ini orang yang apa ya, orang yang menerima keadaan, legowo gitu. Kita bilang, oh iya saya nggak marah kok, saya nggak ini, saya bersyukur belum ya. Tapi bersyukurnya hanya di mulut pada saat kondisi sadar gitu. Tapi dalam kondisi bawah alam bawah sadar kita, pada saat kita berbicara dengan diri kita sendiri, kita ya kan, tuh kan, nah, gitu. Ya kan, ini kan sudah kesekian kali nih kamu kena tipu nih gitu. Kamu memang sial deh ya. Itu hal-hal yang alam bawah sadar gitu loh yang menguasai, dan itu yang harus kita latih. Nah, kemudian di minggu ketiga kita belajar tentang mental block keuangan. Bagaimana kita ini biasanya itu tanpa sadar bahwa sebenarnya kita sendiri yang mengkondisikan uang itu kayaknya rezeki itu nggak mengalir gitu. Kenapa ya? Karena mental block tadi keuangan. Di satu sisi kita tahu kita butuh duit, tapi di sisi lain kita bilang bahwa duit itu uh, sumber bencana, duit itu apa namanya membawa pertengkaran gitu loh. Padahal kita tahu dengan sadar, pada saat kita sadar kita tahu bahwa sebenarnya bukan uang yang menyebabkan pertengkaran gitu loh, tetapi cinta akan uang itu yang menyebabkan pertengkaran, atau bahkan mungkin karena tidak ada uang makanya kita jadinya bertengkar rebutan warisan gitu kan. Kemudian orang yang sudah berduit pun juga orang kaya, misalnya kita berasumsi orang kaya itu pelit, orang kaya itu pasti pinginnya lebih serakah gitu. Padahal apakah semua orang kaya seperti itu, orang yang punya duit seperti itu? Enggak juga gitu. Itu tergantung orangnya lagi gitu loh. Bukan dari objeknya, bukan dari uangnya. Karena apa? Karena uang adalah benda mati. Uang itu hanya alat pertukaran gitu loh. Dia tidak punya jiwa, dia tidak punya pikiran. Tapi yang menyebabkan terkesan jelek adalah manusianya sendiri, karena cinta uang, karena merasa tidak cukup gitu kan, udah punya lebih tapi kepingin lebih lagi gitu kan. Sifat-sifat kemanusiaan itu yang membuat, sifat-sifat dari manusia itu yang membuat seakan-akan bahwa uang ini yang salah, padahal nggak ada salahnya dengan uang. Uang hanya alat pertukaran. Uang itu hanya benda mati gitu loh. Jadi semuanya dikontrol oleh manusianya sendiri gitu. Jadi teman-teman nggak perlu merasa bersalah kalau misalnya teman-teman merasa bahwa saya butuh duit gitu ya. Memang kenyataannya butuh duit gitu loh. Uang membantu saya ya. Memang uang alat bantu gitu loh. Uang bukan sumber kebahagiaan, salah gitu loh. Karena apa? Karena uang itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Uang itu hanya alat pertukaran gitu. Tapi uang bisa memfasilitasi kita untuk merasa bahagia. Contoh misalnya kita senang untuk berbagi dengan orang lain, kita senang untuk membantu orang lain, kita senang lihat misalnya orang tua kita senang gitu kan, orang tua kita bahagia, istri kita, pasangan kita bahagia, anak kita bahagia gitu kan. Nah, caranya adalah ya uang itu yang bisa untuk bukan membeli ya, tapi bisa untuk memfasilitasi kita memberikan kebahagiaan ke mereka gitu. Tapi bukan uangnya yang jadi subjeknya, tapi uang itu hanya objek, uang itu hanya alat bantu gitu teman-teman. Jadi nggak kita harus melatih alam bawah sadar kita bahwa nggak ada salahnya punya banyak duit gitu loh. Yang salah adalah bila kita sudah terlalu cinta uang, kita sudah terlalu apa ya, bernafsu untuk punya uang gitu ya, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang lebih banyak. Kita tidak mengenal arti kata cukup itu gitu loh. Jadi bagaimana kita memanfaatkan uang itu yang penting teman-teman, bukan uangnya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan uang, bagaimana kita bisa membuat uang itu dapat bermanfaat dan menjadi berkat buat orang lain, itu yang penting gitu ya. Nah, kemudian minggu lalu kita belajar tentang
hukum-hukum alam itu. Bagaimana kita mengenal bahwa ternyata di alam ini ya itu ada sistem yang bekerja, teman-teman. Ada sistem yang secara otomatis yang Tuhan sudah ciptakan yang bekerja secara otomatis. Hukum-hukum alam yang kita tidak bisa untuk menentang. Siapalah kita ini ya kan? Kita cuma manusia biasa. Kita nggak mungkin bisa menentang yang namanya Sang Pencipta yang nyiptain bagaimana bumi itu bisa berputar ya mengelilingi matahari dengan sekian banyaknya benda-benda di langit tanpa mereka bertabrakan. Itu kan sebenarnya ada sistem, ada hukum yang sudah Tuhan ciptain sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan gitu loh. Jadi itu nggak bisa kita tentang gitu. Begitu juga dengan hukum-hukum alam yang sudah Tuhan tetapin gitu, yang ada di bumi ini yang seharusnya kita lakukan, kita patuhi supaya hidup kita pun jadi selaras dengan kehendak Tuhan gitu loh, kehendak Sang Pencipta. Contoh misalnya perputaran tadi saya bilang bumi mengitari matahari gitu kan, itu kan sudah ada sistemnya, sudah ada hukumnya ya, bagaimana mereka saling berputar dan segala macam ya, sehingga tidak bertabrakan gitu. Tuhan sudah ciptain segitu canggihnya gitu, nggak ada manusia yang bisa membuat duplikat gitu ya kan. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya nih ada salah satu planet yang bisa berpikir sendiri kayak manusia gitu kan, bisa berpikir sendiri dan dia tidak mau melakukan hukum itu. Seharusnya dia putarnya ke kiri, dia minta putarnya ke kanan. Apa yang terjadi? Bertabrakan semuanya, hancur semuanya gitu ya kan. Itu yang terjadi sama dengan manusia gitu, karena kita adalah orang yang makhluk yang diciptakan Tuhan spesial ya, makhluk yang diciptakan serupa dengan yang pencipta gitu kan. Kita diberi akal budi, itu adalah sesuatu karunia yang paling besar di antara segala makhluk. Kenapa? Karena makhluk yang lain tumbuhan, hewan tidak punya akal budi, nggak seperti manusia. Kita diberi satu karunia yang luar biasa yang membuat kita mampu berpikir. Nah, masalahnya adalah karena kita merasa kita mampu berpikir, kadang kita berpikir untuk melawan hukum alam. Nah, itu kan ya yang terjadi. Nah, apa yang terjadi pada saat itu terjadi ya, hukum kita pun, hidup kita pun juga pasti berantakan. Kenapa ya? Karena pada dasarnya basicnya Tuhan sudah ciptain ada hukum alam yang harus kita patuhi, harus kita ikutin kalau kita mau hidup kita itu berjalan dengan baik gitu kan. Karena ya itu tadi, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatunya sedemikian rupa gitu. Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini adalah manusia yang bisa berpikir, tapi kita manfaatkan pikiran kita atau akal budi kita untuk melawan, untuk bergerak berlawanan dengan hukum alam, yang terjadi adalah hidup kita nggak akan baik-baik saja gitu. Itu yang terjadi gitu. Minggu lalu kita belajar tentang hukum sebab akibat gitu. Itu adalah sesuatu hukum alam yang kita tidak bisa hindari. Ada sesuatu, apa yang terjadi saat ini itu disebabkan oleh apa yang kita lakukan ke belakang gitu loh. Berapa lama ya itu tidak ada yang tahu, itu rahasia yang di atas gitu loh. Sama, apa yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak ke depannya. Kapan dampak itu atau akibat itu akan kelihatan? Kita tidak pernah tahu karena manusia terbatas akal budinya untuk mengetahui masa depan, benar nggak? Ya kan? Hanya yang di atas yang tahu. Tapi pada saat kita melakukan hal yang jahat sekarang, melakukan hal yang tidak baik ya, kita tak harus tahu bahwa ada hukum alam ke depannya, ada akibat yang harus kita terima gitu ke depannya kalau kita tidak melakukan hal-hal yang baik gitu, hal yang benar di sekarang, ke depannya kita pasti akan menerima hal yang nggak benar juga gitu. Itu sudah hukum alam gitu. Jadi nggak perlu komplain, nggak perlu merasa bahwa aduh kenapa kok aku hidupku sial gitu. Bukan, mungkin aja kesialan kita itu disebabkan oleh hal yang kita lakukan kemarin atau bahkan mungkin 3 bulan yang lalu, bahkan mungkin 3 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu gitu. Tapi yang pasti apapun yang kita lakukan itu pasti ada akibatnya. Akibat itu kapan kita rasakan? Itu hanya rahasia yang di atas.
Jadi lebih baik kita daripada kita gambling, mending sekarang kita udah tahu hukum alam ada sebab akibat, ya kita ikutin gitu. Lakukanlah hal yang baik saat ini. Jangan melakukan hal yang merugikan orang lain. Jangan melakukan hal-hal yang jahat. Lakukanlah hal yang benar menurut apa yang diajarkan atau apa yang kita percayai dalam hidup ini, apa yang benar gitu kan. Lakukan dengan tidak merugikan orang lain. Kenapa? Karena ya kedepannya akibatnya itu pasti akan kita terima. Kapan ya? Nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi kalau kita berbuat baik sekarang, ya kita nggak bisa berharap, oh besok pasti Tuhan kasih balasan yang baik gitu. Besok dalam arti kata pemikiran kita hari ini Kamis, besok Jumat kita pasti akan terima hal yang baik. Yang enggak juga gitu loh. Itu sudah jadi rahasia waktunya yang di atas kapan kita akan menerima akibat baiknya. Tapi yang kita lakukan adalah kita berbuat baik saat ini, kita berbuat yang benar saat ini. Yakinlah bahwa ke depan kita akan mendapatkan akibat atau hasil dari apa yang perbuatan kita yang baik itu dengan baik juga. Itu teman-teman. Itu yang namanya hukum alam dan itu yang namanya hukum sebab akibat. Nah, sekarang malam ini kita akan bicara tentang dua hukum sekaligus, yaitu hukum pengendalian dan hukum kepercayaan. Ya, jadi hukum pengendalian dan hukum kepercayaan ini sebenarnya saling berkaitan, teman-teman. Makanya saya bahas di malam yang sama, gitu ya. Nah, hukum pengendalian, apa yang dikatakan oleh hukum pengendalian? Hukum pengendalian adalah itu sudah hukumnya bila hukum dari manusia, sifat dari manusia adalah bahwa pada saat kita pikiran kita dan kehidupan kita tidak berada dalam kontrol kita, kita pasti akan muncul stres, kegelisahan, ya kan, terus ketegangan yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Itu hukum alamnya. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa hidupnya stres, merasa bahwa tertekan gitu, pasti ada sesuatu entah itu di pikiran, entah itu di kehidupan yang teman-teman merasa, kakak-kakak merasa bahwa di luar kontrolnya kakak-kakak. Itu wajar. Kenapa? Karena itu tadi ada hukum pengendalian. Ya, di mana pada saat kita tidak merasa bahwa apa yang ada di pikiran kita atau apa yang ada di kehidupan kita itu tidak ada di dalam kontrol kita, dikontrol oleh orang lain, ya, itu kita sering merasa stres, kita sering merasa gelisah, tegang gitu ya. Contoh misalnya masa pandemi ini kita lihat ya kan, bagaimana orang-orang yang biasanya berada dalam zona nyaman di mana semua keadaan itu terasa terkontrol dalam dirinya gitu ya kan, kerja dari pagi sampai malam dapat gaji gitu kan, omset juga ya biarpun naik turun tapi enggak sedrastis sekarang gitu kan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Keadaan kan benar-benar di luar kontrol. Ya kan, keadaan benar-benar di luar kontrol. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi ke depan? Gak ada yang tahu gitu loh. Terutama misalnya teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata. Siapa yang tahu bahwa kondisi akan balik lagi normal? Pariwisata akan kembali normal gitu kan? Gak ada yang tahu gitu. Itu benar-benar di luar kontrol. Makanya gak heran kalau kondisi saat ini itu banyak sekali orang yang stres, banyak sekali orang yang tertekan, banyak sekali orang yang merasa frustasi. Kenapa? Karena yang biasanya hidup itu ada di tangannya dia, ada kontrol di dalam kontrolnya dia, tapi itu tiba-tiba aja rasanya, kok aku rasanya nggak pegang apa-apa ya, kok rasanya aku nggak punya kontrol apa-apa gitu. Nah itu yang dinamakan hukum pengendalian gitu. Nah terus gimana caranya kita bisa selaras dengan hukum pengendalian itu supaya kita tidak stres gitu. Kenapa? Karena kondisi apapun ya dalam hidup ini yang tidak ada dalam kontrol kita itu sesuatu yang yang tidak bisa kita kendalikan ya kan, bener nggak? Pasti akan ada dalam hidup kita itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh misalnya anak kita, pada saat anak kita masih kecil, masih bayi, itu kan ada dalam genggaman kita, bener nggak? Kayaknya anak itu tergantung banget sama kita, bener ya? Kalau kita nggak ada, misalnya ibu-ibu menyusui nih, begitu dia lapar, ibunya nggak ada, dia pasti akan nangis gitu kan, merasa bahwa aku butuh nih gitu ya kan. Jadi anak itu seakan-akan ada dalam kendali kita gitu. Waktu masih kecil juga sama, anak itu seakan-akan ada di dalam kendali kita.
sekolah kita yang nganterin gitu ya, apalagi masih playgroup gitu, ada ibu-ibu, ada orang tua yang jagain gitu kan, dari dia masuk sampai pulang gitu kan, ada di dalam kontrol kita. Tapi begitu anak sudah remaja, anak sudah mulai mengenal dunia luar, anak-anak sudah mulai kenal dengan situasi yang baru, nah sudah mulai nih mulai lepas gitu. Nah, kalau orang tua tidak mempersiapkan diri, orang tua tidak benar-benar mempunyai itu tadi, tidak memahami yang namanya hukum pengendalian, ya kan, dia pasti akan stres. Duh, anakku sekarang di mana gitu ya, ngapain gitu, nggak bisa lepas gitu kan, nggak bisa, karena apa? Karena merasa bahwa anaknya sudah ada di luar kontrolnya dia, sudah ada di luar pegangannya dia gitu loh. Makanya kenapa kadang seringkali orang bilang kalau punya anak ABG itu bikin stres gitu ya. Padahal sebenarnya ya enggak. Bagi saya pribadi punya anak ABG itu menyenangkan juga gitu. Kenapa? Akhirnya saya punya teman curhat, akhirnya saya punya teman untuk bercanda gitu ya. Anak-anak saya sudah mulai besar gitu, yang besar sudah mau umur 20, yang kedua udah mau umur sudah umur 16 tahun gitu kan. Nah, jadi tergantung kitanya sendiri gitu loh, tergantung kitanya sendiri gitu. Kalau misalnya ada orang tua yang merasa bahwa dia tertekan, stres gara-gara lihat anaknya sudah ABG, berarti kemungkinan dia merasa bahwa anak itu tidak ada dalam kontrolnya dia, sehingga dia merasa stres. Padahal sebenarnya teman-teman, kontrol itu nggak harus kita pegang gitu kan, kontrol itu nggak harus kita yang harus tahu 24 jam, kita yang harus ngendaliin kayak kuda gitu ya. Lain ya, kalau kuda kan nggak punya pikiran ya, pada saat kuda pun, kalau kuda liar pun kita nggak gampang untuk ngontrol. Tapi kalau misalnya kuda misalnya kayak delman gitu kan, kita bisa kontrol gitu, mau ke kiri, mau ke kanan gitu. Talinya itu kita yang pegang. Tapi anak kan beda, hidup juga sama. Hidup bukan kita yang pegang, teman-teman. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa mengendalikan, kita bisa sejalan dengan hukum pengendalian ini? Nah, yang harus kita lakukan adalah yang nomor 2, teman-teman, yang harus ditekankan ya, kalau dilihat di layar ya. Bukan masalah apa yang ada di luar atau hal apa yang terjadi di luar itu yang penting. No, apapun yang terjadi di luar, yang paling penting itu adalah bagaimana respon kita, bagaimana kita melihat masalah itu, bagaimana kita melihat rangsangan itu supaya kita bisa merespon dengan tepat. Itu yang paling penting, teman-teman. Karena apa? Kita nggak bisa ngontrol situasi di depan. Kita nggak bisa ngontrol orang lain. Kita nggak bisa ngontrol anak kita kalau dia sudah ABG gitu kan. Nggak bisa ngontrol kayak kita ngontrol kendalinya kuda dan segala macam. Malah kalau kayak gitu anak akan berontak gitu kan. Kita nggak bisa gitu. Kita nggak bisa ngontrol situasi kayak misalnya pandemi gini gitu kan. Nggak bisa gitu loh. Pemerintah aja sampai sekarang negara-negara yang katanya maju pun nggak bisa ngontrol gitu loh kondisi pandemi seperti ini gitu. Tapi yang perlu kita pelajari adalah bagaimana sikap kita merespon masalah tersebut gitu. Jadi alih-alih daripada kita stres ya, daripada kita kepikiran hal yang memang kita tidak bisa kontrol, lebih baik kita memikirkan respon lain yang membuat kita nggak stres. Dan cara yang paling tepat, cara yang aku sendiri alami ya, aku sendiri benar-benar rasain adalah dengan percaya bahwa Sang Pencipta itu mampu mengendalikan. Ya, hukum pengendalian ini siapa sih yang bikin? Alam semesta ini siapa sih yang bikin? Sang Pencipta kan. Apapun agama teman-teman nggak masalah. Tapi teman-teman pasti percaya bahwa hukum alam ini, dunia ini ada yang nyiptain gitu loh. Ya kan? Biarpun banyak sekali teori-teori tentang munculnya bumi dan segala macam, tapi tetap kalau kita belajari, tetap satu sumber, satu titik ujungnya itu pasti ada yang bikin. Satu penyebab yang menyebabkan, misalnya ada teori apalah gitu ya kan. Tapi tetap ada satu sumber yang berasal, dan itu sampai sekarang pun para pakar terbukti mengatakan bahwa ada sesuatu yang besar yang membuat itu terjadi, ada gitu. Jadi tetap intinya adalah ada Sang Pencipta, ada yang lebih berkuasa daripada kita. Nah, kalau kita tahu bahwa hal-hal itu ada yang di luar kontrol kita,
ya kan? Yang ngapain kita stres? Mikiri sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita lakukan adalah berserah ke orang atau ke sesuatu yang lebih berkuasa, lebih besar, yaitu Sang Pencipta. Berserah bukan berarti nyerah ya, bukan berarti kemudian kita lihatlah contoh pandemi ini, bukan berarti kemudian negara-negara lain, negara-negara itu akhirnya nyerah pasrah gitu ya kan, enggak kan, mereka kan kita mereka berpikir gitu loh, gimana caranya untuk mengurangi, biarpun bagaimana caranya untuk mulai me, me, apa namanya mengatasi gitu kan. Nah, saya percaya bahwa apapun itu gitu loh, itu adalah sesuatu yang untuk mengatasi respon tadi yang saya bilang, respon tadi bagaimana kita cari solusinya gitu. Nah, salah satu cara yaitu fokuslah pada solusinya, fokus pada bagaimana saya harus merespon, bagaimana kondisi seperti ini saya bisa menemukan jalan keluar. Contoh misalnya pandemi, teman-teman ada suaminya kena PHK misalnya ya kan, jangan malah tambah bikin stres suami sudah kehilangan kerja, sudah nggak dapat penghasilan, kemudian kita ngerengek gitu kan, minta duit lah, uang dah, ya kita tahu kondisinya bahwa uang tidak cukup gitu, tapi sebagai istri misalnya coba untuk mulai berpikir, oke, suamiku nggak dapat kerja, suamiku di PHK, ya udah kondisi tidak bisa diapa-apain gitu loh. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Coba kita cari solusi. Coba kita berpikir hal lain gitu. Ya kan? Nah, buat teman-teman yang member Oriflame, bersyukur kalian berada di perusahaan, di kendaraan yang sebenarnya tepat, yang sebenarnya bisa teman-teman pakai dan berpotensi bagus di kondisi seperti ini gitu loh. Kalau teman-teman memang benar-benar mau belajar, mau memanfaatkan gitu loh. Itu tadi ya, kembali respon kita terhadap masalah gitu, mau merengek-rengek, mau menyesali, mau mengumpat-ngumpat keadaan, mau mengumpat bos, mau mengumpat perusahaan yang memecat kita, tapi ya kondisinya perusahaan juga susah, ya daripada seperti itu mending kita cari gitu loh solusi gitu loh. Saya benar-benar kagum, saya benar-benar acungin jempol mereka yang kalau saya dengar di berita gitu ya, bagaimana contoh beberapa hari lalu seorang pemain sepak bola gitu ya, yang akhirnya tidak bisa bermain, otomatis tidak dibayar karena tidak bisa bertanding gitu kan. Dia berpikir bagaimana caranya supaya tetap bisa menyambung hidup. Dia akhirnya jualan gitu kan. Saya lupa dia jualan apa, saya lupa, tapi intinya adalah dia berganti profesi dan dia tidak merasa bahwa harus malu dan segala macam, dan dia tidak melakukan mengisi waktunya dengan merenung, dengan marah-marah, dengan stres gitu kan, toh nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi yang dia lakukan adalah dia berpikir bagaimana caranya, apa yang bisa dia manfaatin, apa yang ada di depan matanya dia, apa yang ada di kontrol, yang saat ini ada di tangannya dia, yang dia bisa maksimalkan untuk mengatasi masalah atau kondisi yang tidak bisa dia kontrol itu gitu loh. Ya, jadi teman-teman yang udah jadi member Oriflame, saatnya sekarang untuk mulai melihat bahwa ini adalah satu kendaraan yang cocok untuk teman-teman. Apabila teman-teman memang merasa butuh, bukan berarti dipaksa, no. Apapun yang teman-teman mau lakukan, itu pilihannya teman-teman gitu. Nggak suka bisnis short film juga nggak masalah gitu. Teman-teman bisa misalnya kuliner, kalau memang jago masak, jualan gitu kan, manfaatin aplikasi-aplikasi secara online, silakan gitu. Yang penting adalah berpikir solusi gitu loh. Jangan kita sudah tahu kondisinya tidak bisa kita kendalikan, malah kita bikin stres gitu. Kita stres, kita ini malah nggak stres, malah nggak bisa mikir, malah tambah gak karuan gitu kan kondisinya. Jadi daripada seperti itu, mari kita memberikan respon yang positif terhadap apa yang terjadi gitu. Dengan cara yaitu tadi, fokus di solusinya. Apa yang sekarang ada di depan mata saya, apa yang sekarang bisa saya manfaatkan, apa yang saya bisa maksimalkan, itu yang akan saya maksimalkan untuk menemukan solusi buat masalah saya, buat kondisi saya yang saya tidak bisa kontrol. Oke, paham ya? Nah, itu adalah hukum pengendalian. Jadi wajar. Jadi teman-teman sebenarnya wajar kalau misalnya teman-teman di awal ngelihat satu kondisi yang berubah yang biasanya teman-teman kontrol ternyata tidak dikontrol gitu, akhirnya
teman-teman kaget itu wajar gitu. Tapi beruntung karena teman-teman hari ini sudah paham bahwa ada yang namanya hukum pengendalian, artinya kita bisa untuk mengatasi itu bukan dengan cara mengontrol, mencoba mengontrol kondisi yang tidak bisa dikontrol itu, enggak. Tetapi dengan memberikan respon yang berbeda, itu teman-teman bedanya. Ya, jadi jangan berusaha untuk mengontrol, tapi memberikan respon bagaimana kondisinya itu. Contoh misalnya kayak anak-anak tadi, kalau misalnya teman-teman sebenarnya kalau misalnya yang punya anak-anak masih kecil, jadikan ini satu pembelajaran bahwa satu saat gitu ya, anak kita akan ada di dalam masa di mana dia tidak akan ada di dalam kontrol kita, pegangan kita, tatapan mata kita gitu ya, 24 jam gitu. Enggak gitu. Nah, mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan diri kita. Dengan cara apa ya? Dengan cara bekali dia dengan ilmu-ilmu atau hal-hal positif yang membuat dia akhirnya siap pada saat dia keluar pun di luar kontrol kita, kita jadi aman, kita jadi percaya. Ini yang hukum yang berikutnya, hukum kepercayaan. Kita jadi percaya bahwa anak kita itu pasti akan baik-baik saja. Kenapa? Karena kita sudah tahu, kita bekali dia dengan agama, dengan apa yang baik, apa yang benar gitu kan. Apa yang salah, apa yang tidak boleh, apa yang boleh gitu. Terus kemudian kita juga kasih pengertian, kita menganggap dia sebagai teman sehingga pada saat dia punya masalah dia larinya ke kita gitu kan. Jadi itu yang perlu kita persiapkan. Kalau misalnya ada yang nonton di sini adalah ibu-ibu muda yang masih punya anak kecil-kecil. Persiapkan diri kita untuk jadi siap-siap berubah nih, berubah fungsi. Biasanya sebagai ibu gitu kan, sekarang sebagai bapak gitu kan, sekarang akan berubah, akan ada fungsi yang berubah, yaitu pada saat satu titik tertentu kita akan menjadi bukan cuma orang tua, tapi kita juga menjadi teman bagi mereka yang dia bisa curhat ke kita gitu ya, karena dia merasa bahwa kita bisa memberikan solusi, bukan menghakimi tapi memberikan solusi gitu. Itu yang perlu kita siapkan untuk teman-teman yang anaknya masih kecil-kecil, yang saat ini masih dalam kontrol. Nah, kita yang orang tua yang harus mempersiapkan nih. Nah, untuk mereka teman-teman yang mungkin punya anak-anak yang ABG yang sudah mulai di luar kontrol kita ya, yang kita nggak bisa awasi gitu. Coba mulai belajar yang namanya hukum yang kedua, yaitu hukum kepercayaan. Berikan kepercayaan ke mereka, tapi dengan apa ya? Tahu bahwa rules-rulesnya seperti apa. Karena apa? Orang itu semakin dikekang, dia akan semakin berusaha melepaskan diri. Itu hukumnya, hukum pengendalian. Ya, jadi kalau kita pun kita apa namanya, kita merasa bahwa kita dikekang gitu kan, kita pasti akan berusaha untuk lepas. Ya, karena ya itu tadi, kita kan stres ya kalau kalau hidup kita itu di tangannya orang lain, dikekang oleh orang lain, kita nggak punya kebebasan, itu pasti akan stres, benar nggak ya? Hidup kita misalnya, kita kan sebagai orang tua tapi juga pernah sebagai anak gitu ya. Kalau misalnya kita tiba sebagai anak, hidup kita benar-benar dikontrol sama orang tua kita. Benar-benar dikendalikan, apapun pokoknya harus sesuai dengan orang tua. Pasti jiwa kita kan memberontak. Kenapa? Karena ya pada dasarnya kita sebagai anak butuh juga untuk bisa mengontrol diri kita, mengontrol hidup kita sendiri, bukan dikontrol oleh orang tua, bener nggak? Ya. Nah, sekarang kebalikan, ya kan waktu itu kan kayak gitu kan, ada kalanya kita jadi anak, satu titik kita menjadi orang tua. Nah, pada saat kita menjadi orang tua pun hati-hati, jangan sampai kita mengendalikan anak kita sehingga dia merasa stres. Kenapa? Karena dia merasa dia nggak punya kontrol terhadap hidupnya dia. Nah, pada saat dia merasa dia tidak punya kontrol terhadap hidupnya dia stres, dia bisa malah lari kemana-mana, dia malah cari hal-hal yang lain yang bagi dia, saya butuh untuk menemukan kebebasan ya, saya bisa kontrol. Menurut dia bisa kontrol gitu, tapi arahnya salah gitu, hati-hati gitu ya kan. Jadi itu teman-teman, jadi hati-hati. Yang penting adalah yang berikutnya adalah hukum kepercayaan yang teman-teman harus mulai tanamkan juga ya. Jadi di hukum kepercayaan itu adalah apapun yang kita percaya itu sungguh-sungguh yang akan menjadi kenyataan. Apa yang kita percaya dengan emosi, dengan pikiran dan bawah sadar, itu yang akan jadi kenyataan teman-teman. Jadi pada saat teman-teman mulai
mendidik anak misalnya, aku ambil contoh mendidik anak ya. Didik anak, teman-teman percaya bahwa teman-teman anaknya teman-teman ini pasti akan jadi anak yang baik, akan jadi anak yang bermanfaat bagi orang lain, akan tumbuh dengan apa namanya? Dengan sehat gitu, dengan sehat bukan cuma sehat jasmani tapi juga mentalnya dia. Pada saat kita percaya seperti itu, kita akan memberikan bekal-bekal itu ke dia, benar nggak? Ya kan? Tapi kalau kita percaya bahwa anak kita itu, aduh anak kita itu susah diatur, anak kita itu, anaknya itu nggak susah dibilangi gitu. Pada saat kita percaya itu, nah yang kita lakukan ke anak itu juga akan menunjukkan bahwa kita nggak percaya ke dia gitu. Nah kalau itu yang tertanam, ingat tadi hukumnya pembelajaran yang sebelumnya, mental block anak kita akan terbentuk juga seperti itu gitu. Jadi hati-hati gitu. Nah kita juga sendiri, diri kita juga sama kan, kadang kan ini ada hubungannya juga dengan mental block gitu. Apa yang kita percaya itu kan kadang sebenarnya adalah apa yang ditanamkan orang tua kita atau mungkin guru kita atau mungkin orang yang dekat dengan kita waktu kita kecil atau bertahun-tahun gitu kan, yang menanamkan satu kepercayaan, tak kepercayaan believing itu sesuatu yang benar atau enggak, itu akan terlihat dari buahnya, dari diri kita saat ini gitu. Tapi kalau kita memang mau menjadi pribadi yang positif, kita harus percaya bahwa ada hukum kepercayaan, di mana kalau kita benar-benar percaya sesuatu dengan emosi sampai di alam bawah sadar kita bahwa kita percaya, maka itu akan jadi kenyataan, teman-teman. Ya, jadi itu yang harus teman-teman apa namanya sadari, bahwa di alam ini ada yang namanya ilmu kepercayaan tadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ya, hukum yang pertama pengendalian gitu, teman-teman merasa bahwa teman-teman tidak bisa mengontrol gitu kan, ya memang kenyataannya tidak bisa mengontrol. Tapi kalau teman-teman percaya bahwa teman-teman bisa, saya bisa merespon dengan baik, saya bisa menemukan solusi yang terbaik dengan masalah yang tidak bisa saya kontrol ini, kondisi yang tidak bisa kontrol ini, nah teman-teman pasti akan ketemu solusi. Ya, jadi itu adalah yang dimaksud dengan kepercayaan, itu. Ya, jadi nah, kepercayaan diri itu sebenarnya dipupuk dari mana? Dari kecil sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya kita sudah besar kayak begini gitu ya kan, gimana caranya numbuhkan kepercayaan diri? Berarti udah telat? Enggak sih, enggak telat gitu. Itu bisa dipupuk karena apa? Segala sesuatu ya seperti pernah saya singgung gitu ya. Yang namanya pikiran itu kan kayak komputer, itu diprogram ya. Pada saat kita mau untuk memprogram hal baru atau untuk menghilangkan program lama yang menurut kita itu tidak baik, ya itu harus di reset kemudian diisi dengan hal yang baru. Jadi masih bisa selama Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bernafas, itu artinya kita diberi kesempatan untuk merubah diri. Nah sekarang tergantung kitanya sendiri mau nggak gitu. Nah salah satu cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri, menumbuhkan supaya teman-teman punya believing dalam diri teman-teman bahwa saya sanggup, saya mampu menjadi orang yang lebih baik, saya mampu untuk mencari solusi, percaya bahwa teman-teman itu mampu, apapun kondisi di luar sana yang tidak bisa dikontrol, teman-teman pasti akan mampu ketemu solusi. Ya, biarpun itu butuh waktu, benar nggak ya? Namanya perubahan, kita butuh penyesuaian. Contoh misalnya pandemi ini ya kan, awal-awal mungkin kelimpungan gitu ya kan, tapi kan sekarang sudah berjalan lama ya, orang-orang yang mampu untuk punya kepercayaan diri, ya kan, dia pasti akan mencari solusi gitu. Orang-orang yang mempunyai prinsip bahwa saya mampu untuk ngatasin masalah ini, ya pasti akan mencoba cari solusi gitu ya kan. Nah, dan pasti akan dapat gitu. Nah, salah satu cara supaya teman-teman bisa mendapatkan kepercayaan diri adalah dengan mulai memperhatikan apa yang teman-teman masukkan dalam pikiran teman-teman, siapa yang biasa berkomunikasi dengan teman-teman, siapa yang biasa bergaul dengan teman-teman. Karena apa? Itu yang mempengaruhi juga kepercayaannya diri teman-teman. Kalau teman-teman berteman dengan lingkungan yang tidak positif, teman-teman berteman dengan orang-orang yang sama-sama pesimis, berteman dengan orang-orang yang melihat segala sesuatu itu negatif, ya gimana teman-teman bisa jadi positif coba? Apa nggak tambah negatif? Iya kan? Jadi teman-teman harus mulai melihat lingkungannya teman-teman. Oke, apalagi buat teman-teman yang merasa bahwa teman-teman masih belum punya kepercayaan diri yang
kokoh gitu kan, yang istilahnya kasarannya lu mau bilang apa terserah lu gitu kan, kamu mau negatif yang penting aku bisa positif, aku mau positif gitu. Punya karakter yang kuat seperti itu. Nah, kalau teman-teman merasa teman-teman belum seperti itu, dan jarang banget orang seperti itu, masih semuanya masih dalam proses, saya pun juga masih dalam proses. Yang harus teman-teman lakukan pertama adalah perhatikan lingkungannya teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa lingkungannya teman-teman yang saat ini sering berkumpul, sering berkomunikasi itu adalah orang-orang yang negatif gitu ya, mulai coba untuk mengurangi bergosipnya. Teman-teman isilah dengan waktunya teman-teman untuk dengerin hal-hal yang positif, belajar hal-hal yang positif, mulai berkenalan atau mempunyai lingkungan atau komunitas yang positif. Itu kalau teman-teman mau berubah. Ya, bisa, tapi butuh usaha. Yes, benar. Ya, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah percaya pada yang di atas. Ya, kembali lagi ke sumbernya, sumber hidup kita, sumber yang menciptakan kita itu yang paling penting gitu loh. Kenapa? Karena teman-teman logikanya gini. Teman-teman kenapa harus merasa minder? Teman-teman percaya bahwa yang di atas yang menciptakan teman-teman. Teman-teman percaya bahwa yang di atas itu sungguh luar biasa dahsyatnya gitu kan. Nah, mana ada orang pencipta yang menciptakan sesuatu yang menurut dia adalah jelek atau sudah pasti jelek gitu loh. Menurut dia loh ya, bukan menurut mata manusia gitu ya. Karena pasti ada hal positif yang ada di dalam diri kita. Pasti ada kelebihan di dalam diri kita. Biarpun mungkin kita punya kelemahan, yes, karena tidak ada yang sempurna, ya kan? Tetapi pasti ada kelebihannya. Nah, yang kita harus gali kan kelebihan itu. Hal positif yang Tuhan kasih ke kita itu yang harus kita gali. Seringkali kita melupakan hal itu, kita fokusnya yaitu tadi ke kelemahan, ke apa namanya, ke hal-hal negatif gitu loh. Coba kita mulai positif, coba kita mulai melihat, mulai melirik setelah tahu ya hukum ini ya, bahwa kepercayaan itu penting banget gitu. Teman-teman percaya apa yang dengan emosi, dengan segenap hati gitu ya. Karena apa? Ya itu sebenarnya adalah doa gitu. Doa itu kan artinya teman-teman percaya gitu, makanya teman-teman berdoa gitu. Nah, kalau teman-teman benar-benar membawa itu percayaan itu benar-benar teman-teman resapi secara emosi gitu kan, secara benar-benar pikiran ikut serta juga gitu, emosi ikut serta juga gitu, itu akan jadi kenyataan. Karena apa ya, itu believing namanya, percayaan, benar-benar teman-teman percaya, nah itu akan terjadi. Nah, kalau teman-teman mau percayalah pada hal-hal yang positif yang Tuhan sudah ciptain gitu loh. Kenapa mesti percaya kepada hal yang meskipun ada kelemahan kita, tapi kenapa fokus kita harus di situ? Kenapa kita nggak fokus di hal yang positif, di hal yang di Tuhan ciptakan yang lebih indah gitu, yang lebih yang Tuhan mau kita gali gitu loh, ya kan? Kenapa pada saat ada yang positif, ada yang negatif, kita harus pilih yang negatif gitu loh? Kenapa nggak pilih positif? Kan gitu kan? Jadi coba kita mulai melihat hal-hal yang lebih positif, hal-hal yang percaya bahwa Tuhan menciptakan kita itu untuk memberikan kita kesempatan menjadi orang yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih baik bukan dengan fokus bagaimana lemahnya kita, fokus di aduh kekurangannya kita sehingga kita meratapi, kita nggak akan jadi lebih baik seperti itu. Tapi fokuslah pada talenta, fokus pada apa yang Tuhan kasih, fokus pada hal-hal positif yang Tuhan kasih, dan percayai itu, bahwa itu adalah kelebihannya teman-teman. Kita pernah lihat, kita banyak sekali contoh sebenarnya ya, kita pernah lihat orang yang secara fisik menurut manusia itu banyak sekali cacatnya, ya kan, nggak punya tangan, nggak punya kaki, ada saya lupa namanya siapa, tapi banyak contoh ternyata sebenarnya nggak cuma yang di luar sana, ada juga yang orang Indonesia juga yang videonya pernah di-share juga di fanpage ini, bagaimana dia nggak punya tangan, nggak punya kaki juga, tapi bisa jadi fotografer. Oh Tuhan, kalau orang lain bilang mikir, mungkin orang lain lihat bagaimana mungkin gitu ya kan.
tapi dia luar biasa. Dia nggak fokus di saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, gimana saya mau foto gitu kan? Enggak, tapi dia fokus pada saya dikasih ketalenta untuk bisa melihat sesuatu keindahan dan saya bisa mahir untuk melihat angle-angle-nya sehingga pada saat saya foto itu orang akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dia fokusnya di situ. Baru setelah itu dia fokus di bagaimana ya saya bisa dengan kelemahan saya, dengan kondisi saya bisa memegang kamera. Alat apa yang saya butuhkan sehingga saya bisa memegang kamera sehingga saya tetap bisa menghasilkan apa namanya view atau foto yang luar biasa, ya kan? Bagaimana ya supaya saya bisa traveling, saya bisa pergi ke tempat-tempat yang bagus-bagus dengan kondisi saya tidak punya kaki. Dia mikir seperti itu, tapi dia fokusnya tidak di situ. Dia tidak fokusnya bagaimana ya saya bisa punya tangan, bagaimana ya saya bisa punya kaki. No, yang dia fokuskan apa ya kelebihan saya. Oh ternyata saya bisa seperti ini. Terus untuk supaya positif, hal positif yang saya punya itu bisa menjadi realita, bisa jadi kenyataan. Padahal saya punya kelemahan ini, apa solusinya? Dan benar kan? Ternyata dia punya alat, ya kan? Dia bisa dia bisa minta tolong orang untuk menciptakan alat yang dia bisa bikin dia bisa memegang kameranya, terus kemudian dia ada temannya yang menciptakan, yang membantu dia untuk memodifikasi kendaraan sehingga dia bisa traveling gitu kan tanpa menyusahkan orang lain. That is it, teman-teman. Itu yang saya maksud, teman-teman. Hukum pengendalian dan hukum kepercayaan. Ya, ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, ada banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan. Tetapi respon kita terhadap masalah itu yang membuat kita bisa ketemu solusi. Dengan cara ya, itu tadi percayalah bahwa ada hal baik dalam diri kita. Percayalah bahwa apa yang kita percaya itu yang akan jadi kenyataan. Kalau kita percaya hal yang baik, ya hal yang baik yang akan terjadi. Kalau kita percaya hal yang buruk, ya hal buruk yang akan terjadi. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, ngapain kita percaya ke hal yang buruk? Berarti kan cari masalah sendiri kan? Gitu loh. Kalau kita sudah tahu hal seperti ini, kenapa kita harus percaya atau melihat hal yang negatif atau kelemahan dari diri kita, fokusnya di kelemahan. Coba kita fokus di hal yang positif, fokus di kelebihannya kita. Biarkan apa yang positif itu, kelebihannya kita itu bisa membantu kita menemukan solusi terhadap kelemahan kita. Kan seperti itu. Sama seperti contoh tadi yang saya bilang, bapak yang tadi itu nggak punya tangan, punya kaki gitu kan, tapi dia tahu dia punya talenta untuk bisa foto, bisa ngelihat view dengan baik, dia bisa mengambil gambar yang hasilnya itu amazing gitu kan, tapi dia punya kelemahan. Tapi hal positif yang dia punya ini, dia fokusin sehingga itu dia gunakan untuk mencari solusi terhadap kelemahannya dia. Itu teman-teman. Dan itu sebenarnya kalau kita mau, memang butuh proses, tapi kalau dibilang susah, nggak susah. Yang susah itu diri kita sendiri. Saya, apa ya, pengalaman hidup saya mengajarkan akhir-akhir ini banyak sekali memberi, bukan cuma pengalaman ya sebenarnya, hikmat Tuhan itu benar-benar mengajarkan saya banyak hal, teman-teman. Akhir-akhir ini terutama gitu ya. Dan saya melihat bahwa sebenarnya hidup itu nggak susah, nggak sulit. Tuhan tidak pernah mau menyulitkan manusia. No, Tuhan itu baik gitu ya. Dia tidak mau menyulitkan manusia. Yang bikin sulit itu kitanya sendiri. Kitanya sendiri yang bikin sulit. Contoh, kita sudah tahu hukum pengendalian, kita sudah tahu bahwa ada hal-hal di luar kontrol kita. Ada hal-hal yang kita memang tidak bisa kontrol. Kenapa kita harus berpikir, mikirin hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan berusaha untuk jadi pahlawan dengan mengontrol? Contoh misalnya kita berusaha untuk merubah orang. Orang ini sebenarnya nggak boleh loh kayak gini, gitu kan? Nggak bisa, nggak ada orang yang bisa ngerubah orang lain. Yang bisa kita rubah adalah cara pandang kita untuk melihat orang itu, gitu loh. Sehingga kita juga nggak berusaha untuk mengendalikan orang lain. Kita nggak suka dikendalikan, tapi kadang kita tanpa sadar kita ngendaliin orang lain gitu ya kan. Jadi kita sama-sama harus belajar. Saya pun masih dalam proses belajar.
sangat-sangat dalam proses belajar gitu. Tapi pada saat kita menyadari hal-hal seperti ini, kita tahu pengetahuan-pengetahuan tentang hukum seperti ini, teman-teman, jadi mawas diri. Jadi ada pengingat pada saat saya mulai berusaha untuk ngontrol sesuatu yang saya tahu tidak bisa dikontrol, saya jadi ingat, oh ya, bukankah aku tidak bisa mengontrol segala sesuatu? Ada hal yang aku tidak bisa kontrol. Nah, terhadap hal yang tidak bisa kontrol itu biasanya aku serahin ke yang di atas. Tuhan, aku butuh bantuanmu. Tuhan, aku mampukan aku supaya aku punya kekuatan untuk melihat respon, untuk merespon dengan tepat, untuk memberikan reaksi dengan tepat, dan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang tidak bisa aku kontrol ini. Dan keajaiban terjadi, Tuhan mampukan sesuatu yang nggak pernah aku bayangin bisa muncul gitu loh. Ya nggak tiba-tiba memang, tapi butuh proses, dan sayanya juga mau untuk diproses, sayanya juga mau untuk melakukan, memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri, teman-teman. Jadi itu tadi, percaya apa ya? Karena gini loh, teman-teman. Kita punya hak untuk memilih. Apapun tindakan kita diberi hak oleh Sang Pencipta untuk memilih. Seperti tadi contoh ya, Tuhan Sang Pencipta kasih kita lahir dengan kelebihan dan kelemahan. Itu semua orang pasti punya, ya, nggak ada yang sempurna. Tapi kita dikasih pilihan oleh Tuhan, dikasih pilihan oleh Sang Pencipta untuk memilih. Kita mau fokus yang positifnya kita, kelebihannya kita, kekuatannya kita, atau kita mau fokus ke negatifnya kita mau fokus ke kelemahannya kita. Apa pilihan kita? Itu benar-benar ada di tangan kita, teman-teman. Jadi jangan salahkan Sang Pencipta ya, jangan salahkan, aduh kenapa aku diciptain kayak gini. No, kamu diciptain dengan kondisi apapun, oke, memang ada kelemahan, tapi pasti akan ada kekuatan, ada kelebihan, ada positif. Nah, kenapa kita harus memilih untuk fokus di hal yang negatif, hal yang istilah kelemahan kita, tapi kita nggak fokus ke hal positifnya kita. Itu pilihan kita, itu ada di tangan kita. Jadi sebenarnya bikin susah hidup kita sendiri itu kadang kita sendiri gitu loh. Kita yang milihnya ribet gitu, ya kan? Kalau kita ke ya apa ya, yang namanya masalah pasti ada lah. Semua orang pasti punya masalah. Hidup itu kalau nggak ada masalah juga nggak mungkin gitu loh. Justru hidup itu jadi akan hidup kalau ada masalah, karena dengan situ kita dilatih untuk makin dewasa, makin lebih baik gitu. Tapi sekarang bagaimana kita merespon masalah itu kita bisa memilih, teman-teman. Kita bisa memilih. Tuhan itu kasih kita pilihan. Dan pada saat kita memilih untuk mengikuti alurnya, mengikuti hukumnya yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta, itu pasti kita akan dimampukan. Tapi kalau kita berusaha untuk melawan, itu tadi yang di awal saya bilang gitu kan, hukum-hukum alam, kita berusaha untuk melawan, kita berusaha untuk bertentangan dengan hukum yang sudah Sang Pencipta itu atur, ya hidup kita akan jadi berantakan. Dan itu penyebabnya siapa? Bukan orang lain, tapi penyebabnya kita sendiri. Kenapa? Karena kita memilih untuk ngelawan gitu loh. Jadi jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan, apalagi sampai menyalahkan yang di atas gitu loh. Kita sudah dikasih pilihan, kita yang memilih untuk mau melawan, kita yang memilih untuk tidak mau belajar tuntunannya, hukumnya itu seperti apa sih, kita ikuti supaya hidup kita jadi lebih baik. Itu teman-teman, oke? Sudah hampir 1 jam ngobrol, nggak ngobrol sih, dengerin saya ngoceh gitu ya. Saya berharap ilmu yang sesuatu yang saya bagikan, sharing saya hari ini sebenarnya bukan ilmu sih, karena saya pun masih belajar, butuh banyak belajar, sangat-sangat butuh gitu ya, untuk terus belajar gitu. Tapi apa yang saya sharingkan hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman ya, semoga bisa memberikan satu pencerahan gitu ya. Dan yang pasti bukan karena saya, bukan karena apa yang saya ini, tapi karena Tuhan izinkan, Sang Pencipta izinkan memberikan kesempatan ke teman-teman untuk belajar malam hari ini, untuk mulai mengenal
ada hukum-hukum yang harus diikutin dan mulai untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Ya, jadi percayalah teman-teman, apapun masalahnya teman-teman nggak sendirian. Artinya banyak orang juga punya masalah. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Kalau orang yang terlihat tidak ada masalah, bukan berarti dia tidak ada masalah, tetapi dia memilih untuk itu tadi, apa yang ada di kontrolnya dia itu yang diatasi. Sehingga apa? Masalahnya terlihat seperti semua masalah bisa diatasi. Kenapa? Karena dia memilih untuk fokus di masalah yang dia bisa kontrol. Yang dia tidak bisa kontrol ya dia serahkan ke kuasa yang lebih besar, yaitu Tuhan. Sudah, gitu loh. Ya man, jadi makanya kalau lihat orang, wih kok kayaknya nggak ada masalah ya, enggak lah. Semua orang pasti punya masalah lah. Cuma sekarang tinggal dianya merespon masalah itu bagaimana, dan dianya itu tadi bagaimana dia mau bertindak dan fokusnya di mana. Itu yang membedakan antara orang itu bisa mengatasi masalahnya atau malah berlarut-larut masalahnya sehingga membuat dia stres. Ya, jadi tidak ada masalah yang terlalu berat, yang ada adalah kita yang terlalu ingin mengontrol semuanya, kita yang tidak mau belajar. Jadi apapun masalah teman-teman pasti akan ada solusi, pasti akan ada jalan keluar. Jadi never give up dan jangan pernah berhenti berharap. Oke, berserah pada yang di atas dan we do the best, kita lakukan yang terbaik, fokus pada hal-hal yang positif, fokus dan percaya bahwa teman-teman diciptakan dengan luar biasa, teman-teman punya kelebihan, teman-teman punya kemampuan, meskipun juga punya kelemahan, tetapi teman-teman punya hal positif, teman-teman punya kekuatan yang teman-teman fokuskan di situ. Oke, supaya masalah teman-teman bisa teratasi. Saya doakan supaya teman-teman yang nonton acara hari ini, apapun masalah teman-teman bisa menemukan jalan keluar, solusi, dan percayalah bahwa teman-teman tidak sendirian, ada Sang Pencipta, ada Tuhan yang menemani teman-teman untuk berjalan. Yang penting teman-teman tidak melawan arus, bukan arus ya, tidak melawan hukum alam. Ya, oke. Sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Ingat 3M ya. Kemudian itu tadi jangan sampai stres karena imun jadi menurun ya kan. Ntar virus ini menyerang pada saat imun kita turun ya kan. Jadi happy ya. Don't worry, be happy, dan percayalah semuanya akan baik-baik saja. Yang penting kita mau untuk berusaha menjadi lebih baik. Oke, dadah dan God bless. Muah. Dah, thank you.